teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pantun nih buat teman-teman semua nih. Jalan-jalan ke Balikpapan, pulangnya bawa ikan gaharu. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan saya Pranasinta Pranaswari dari kelas C Prodi Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, teman-teman nih, kita sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai dari salah satu mata kuliah psikologi, yaitu adalah PRPM 2 atau Psikologi Tentang Perkembangan Manusia 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai dari mata kuliah ini, yaitu mencakup dari tema atau materinya itu adalah remaja dalam perspektif Islam. Nah, remaja dalam perspektif Islam tersebut apa sih maksudnya? Nah, kita bahas selanjutnya. Nah, teman-teman, jadi yang dimaksud dalam remaja dalam perspektif Islam tersebut adalah, sebelumnya akan saya jelaskan dulu tugas remaja dalam kehidupannya itu, yaitu tugas perkembangan. Misalnya itu adalah merupakan tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu. Nah, jadi setiap remaja ini mempunyai kewajibannya selama dia sudah mencapai masa remajanya di periode tertentu gitu. Nah, remaja dalam perspektif Islam tersebut ada macam-macam nih. Apa aja sih kewajiban remaja dalam perspektif Islam? Nah, jadi kita akan membahas yang pertama adalah remaja dalam perspektif Islam, yaitu ada kewajiban remaja. Yang pertama itu ada melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, teman-teman, kita sebagai remaja semestinya sudah mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan ketika sudah mencapai fase atau sudah memasuki masa balik. Masa balik itu kan adalah salah satu fase pertumbuhan anak dalam Islam yang dikenal juga dengan masa pubertas. Jadi kita sudah mengenalinya pada masa kita sudah mendekati tanda-tanda dari masa balik. Misalnya laki-laki yang sering kita ketahui yaitu ketika dia mengalami masa baliknya adalah mimpi basah, tumbuh jakun, dan suara semakin berat. Nah, jika perempuan, tanda-tanda dari fase balik itu misalnya ada menstruasi yang kita kenal di kalangan masyarakat, yang kedua ada suara semakin nyaring, yang ketiga dan tubuhnya payudara. Nah, jadi fase masa balik ini, laki-laki maupun perempuan, itu kita sudah mengenali tanda-tanda itu ketika kita sudah mencapai masa balik. Nah, dalam perspektif Islam, masa balik ini dikatakan sebagai mukallaf. Mengapa dikatakan sebagai mukallaf? Karena mukallaf ini adalah orang yang sudah diwajibkan menjalankan syariat Islam. Nah, kita nih sebagai kewajiban remaja, laki-laki maupun perempuan yang sudah memasuki fase masa balik atau memasuki fase mukallaf, kita harus mengerti. Nah, kewajiban kita ketika kita sudah memasuki fase tersebut, kita harus apa sebagai laki-laki maupun perempuan? Ya, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, misalnya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Nah, dari melaksanakan sholat 5 waktu itu, kita sebagai remaja yang sudah memasuki fase mukallaf tersebut, kita tidak boleh meninggalkan sholat dengan sengaja, kecuali dengan keadaan darurat. Itu pun kita sebagai remaja jika meninggalkan sholat dalam keadaan darurat, kita harus menggantinya secara segera, secara mendekati waktu sholat itu, gitu teman-teman. Jadi kita kan sebagai fase remaja, fase laki-laki maupun fase perempuan, kita seharusnya sudah mengerti
apa sih kewajiban remaja ketika kita sudah memasuki fase masa balik atau fase masa mukallaf tersebut. Nah, jadi kita harusnya sebagai remaja tidak boleh meninggalkan sholat dengan sengaja atau meninggalkan sholat dengan keadaan malas. Dan kita harus melaksanakan sholat lima waktu tersebut dengan rasa ikhlas, rasa bersyukur. Begitu teman-teman. Nah, yang kedua ada tidur terpisah dari orang tua. Yang dimaksud dengan tidur terpisah dari orang tua adalah kita ketika waktu masih kecil kita diperbolehkan untuk tidur bersama orang tua kita karena kita belum memasuki masa periode tertentu, yaitu kita belum memasuki masa balik dan kita waktu kecil kan kita masih butuh kasih sayang, butuh bimbingan dari orang tua. Dan ketika kita sudah memasuki fase remaja atau memasuki masa balik, kita harus tidur, kita harus sebagai remaja harus tidur pisah dari orang tua. Nah, dikatakan kita harus tidur pisah dari orang tua itu ketika kita sudah memasuki umur 10 tahun. Nah, jadi di sini ada maksud dari mengapa sih tidur terpisah dari orang tua. Di sini ada mengarah pada dua cara teman-teman. Yang pertama itu ada memisah tempat tidur dengan orang tua ketika keluarga memiliki tempat tidur masing-masing, anak sendiri sudah memiliki tempat tidur dan orang tua sudah memiliki tempat tidur masing-masing. Dan yang kedua itu ketika kamar tidur cukup satu tempat dan orang tua berada di tempat yang berbeda, yang terpisah dengan anaknya. Misalnya ketika orang tua dan anak di dalam satu ruangan kamar tidur itu harus terpisah, misalnya ibu di atas dan anak di bawah, itu harus terpisah dan tidak saling berdekatan karena sudah memasuki fase remaja. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada penjelasan dari hadis riwayat Abu Daud, yaitu perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat mereka berumur 7 tahun, pukullah mereka jika tidak melaksanakan sholat saat mereka telah berumur 10 tahun, dan pisahlah tempat tidur di antara mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dari hadis ini yaitu penjelasannya adalah kita sebagai orang tua hendak untuk memukul anak ketika sudah berumur 10 tahun dan tidak mau meninggalkan sholat. Di sini penjelasannya ini adalah perintah dan pengajaran dari hadis ini adalah agar mereka terbiasa untuk melaksanakan sholat tepat waktu, sholat 5 waktu, dan tidak meninggalkannya ketika sudah balik. Gitu. Nah, masalah memukul anak ini, kita sebagai orang tua tidak boleh melebihin pukulan dengan kekerasan, seperti tidak melukai, tidak membuat kulit luka, atau tidak membuat tulang atau gigi menjadi patah. Nah, misalnya punggulan di bagian punggung atau pundak dan semacamnya. Hindarilah pukulan sebagai orang tua, dan untuk menghukum anaknya itu misalnya hindari memukul wajah karena diharamkan oleh berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW. Pukullah hendaknya tidak melebihi dari 10 kali. Selanjutnya ada meminta izin ketika masuk ke kamar orang tua masing-masing. Ada 3 waktu wajib meminta izin teman-teman kepada orang tua kita, yaitu sebelum waktu subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Yang ketiga, sesudah sholat isya. Nah, 3 waktu ini merupakan tiga aurat bagi kalian, dan anak itu tidak boleh masuk ke kamar orang tua kecuali atas izin dari orang tua kalian masing-masing. Jadi, mengapa 3 waktu
wajib meminta izin sebelum waktu subuh, yaitu karena waktu subuh ini merupakan waktu pergantian pakaian tidur dari pakaian tidur dengan menjadi pakaian biasa. Yang kedua ada ketika waktu tengah hari, yaitu merupakan waktu untuk beristirahat siang. Yang ketiga ada sesudah sholat isya. Nah, waktu sesudah sholat isya itu adalah waktu di mana kita untuk istirahat, yaitu ada waktu tidur buat waktu tidur malam. Yang kedua, dan waktu mengganti pakaian biasa dengan pakaian tidur gitu teman-teman. Jadi 3 waktu ini yaitu 3 waktu aurat bagi orang tua kita. Dan apabila anak-anak ingin masuk ke kamar orang tua masing-masing, itu harus meminta izin terlebih dahulu. Nah teman-teman, kita sebagai remaja yang sudah memasuki fase balik, yang sudah mengetahui, yang sudah diketahui dalam ajaran Islam, kita harus menjalankannya dengan penuh ikhlas, bersyukur dengan sesuai dengan syariat Islam. Dan insya Allah jika kita meminta izin ketika masuk kamar orang tua, 3 waktu wajib tadi, insya Allah kita sebagai anak maupun sebagai orang tua itu bisa mengerti satu sama lain. Lanjut teman-teman, di sini ada arti ayat dari Al-Quran surat An-Nur ayat 59 yang artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik, hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ada menutup aurat. Nah, mengapa kita sebagai remaja ketika sudah memasuki fase balik atau sudah memasuki fase mukallaf tadi, kita sebagai remaja harusnya sudah mengetahui nih, sudah memahami. Kita sebagai remaja laki-laki maupun perempuan ketika sudah memasuki fase balik atau fase masa mukallaf yang sudah di periode dalam kehidupan yang tertentu, kita sebagai laki-laki maupun perempuan harus menyadari nih batas aurat laki-laki dan perempuan dalam menutup aurat. Nah, batas laki-laki dalam aurat itu dari atas perut hingga lutut. Jika batas aurat perempuan itu seluruh tubuh kita, seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, mengapa kita sebagai remaja muslim menjaga aurat kita? Karena aurat itu sangat penting teman-teman, yaitu dari kita sendiri, laki-laki maupun perempuan ketika memasuki fase remaja, hendaklah menutup aurat kita, hendaklah menutup aurat kalian, karena aurat itu adalah bagian terpenting, bagian tubuh yang harus kita jaga, dan tidak ada yang boleh lihat selain mahram kita teman-teman. Nah, menutup aurat dalam laki-laki maupun perempuan itu sangat dianjurkan agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tidak terjadi yang terjerumus ke dalam yang berbahaya, ke dalam negatif gitu teman-teman. Jadi usahakan kita kalian ketika sudah memasuki fase remaja, sudah memasuki umur fase balik, sudah harus mengetahui dan memahami dan melaksanakannya menutup aurat yang dianjurkan oleh syariat Islam. Misalnya perempuan tadi memakai pakaian yang longgar, yang tidak mengundang sesuatu yang tidak baik, dan sebagai perempuan juga diperkenalkan untuk memakai jilbab gitu teman-teman. Nah, yaitu yang selanjutnya ada menjaga pandangan. Nah, menjaga pandangan, mengapa sebagai remaja dalam perspektif Islam itu kewajiban remaja menjaga pandangan? Mengapa ya teman-teman? Jadi kita sebagai laki-laki maupun perempuan hendaklah menjaga pandangan
kecuali dalam keadaan tertentu. Misalnya kita dalam suatu perkumpulan organisasi atau bersosialisasi, laki-laki dan perempuan itu kan banyak saling bertemu ya teman-teman. Nah, kita hendak menjaga pandangan. Nah, dengan menjaga pandangan itu bagaimana ya biar kita mudah untuk melakukannya? Misalnya menundukkan kepala, boleh sewaktu-waktu kita melihat lawan jenis kita, tetapi hendaklah kita menundukkan kepala kita agar tidak terjadi hawa nafsu yang berlebihan. Terus perendakan, terus memejamkan mata. Menjaga pandangan itu misalnya kita melihat lawan jenis kita yang lebih cantik, yang lebih ganteng, itu kan otomatis kita melihat lawan jenis yang lebih oke, kita langsung bilang, oh, dia ganteng banget. Kita tuh harus hendaknya harus menjaga pandangan kita dengan menyebut astagfirullah agar tidak terjadi yang berlebihan. Terus serta tidak mengindahkan sesuatu yang diharamkan dalam Islam, gitu teman-teman. Di sini ada dari Al-Quran Surat An-Nur ayat 30, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Al-Quran Surat An-Nur ayat 31, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan perempuan dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa dilihat. Dalam penjelasan ini, perempuan boleh menggunakan perhiasan tetapi tidak dalam batas, tetapi tidak berlebihan. Boleh dengan batas wajar saja, karena ketika perempuan memakai perhiasan yang berlebihan itu bisa mengundang laki-laki untuk melihatnya, gitu teman-teman. Itu ada menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, mengapa? Karena kita sebagai remaja, laki-laki maupun perempuan, sudah seharusnya menjaga pergaulan kita dan tidak melebihi dengan batas wajar. Nah, jadi menjaga pergaulannya itu dengan bagaimana sih? Nah, yaitu tidak boleh berdua-duaan antara laki-laki dan antara perempuan. Jika laki-laki dan perempuan ingin membahas sesuatu dalam keadaan penting, boleh di tempat yang banyak orangnya atau di sekelilingnya itu ramai, dan boleh mengajak salah satu dari teman laki-laki maupun dari teman perempuan. Mengapa? Karena ketika laki-laki dan perempuan berdua-duaan di dalam lingkungan sepi, itu bisa jadi akan menimbulkan kefitnaan, bisa menimbulkan sesuatu yang terjadi yang diinginkan oleh laki-laki maupun perempuan, dan sewajarnya saja gitu teman-teman. Jadi sebagai laki-laki maupun perempuan hendaklah sudah mengetahui bagaimana sih pergaulan yang baik dan bagaimana pergaulan yang negatif dan bagaimana pergaulan yang positif, dan itu pun penting bagi kehidupan remaja, gitu teman-teman. Tidak boleh berdua-berduaan. Terus hendaknya menjaga pergaulannya itu harus menundukkan pandangan dan agar tidak menimbulkan sesuatu yang berlebihan, misalnya agar hawa nafsu antara laki-laki dan perempuan itu bisa dikatakan tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, gitu teman-teman. Terus menjaga kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Terus, nah ini juga nih teman-teman, menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan hendaknya tidak bersentuhan. Jadi ketika laki-laki dan perempuan yang bukan adik kakak maupun yang bukan mahram itu
dianjurkan, disarankan tidak untuk bersentuhan dan tidak untuk berpegangan tangan gitu teman-teman. Terus misalnya tidak boleh di tempat yang sepi, tidak boleh berduaan, terus menjaga pandangan, tidak boleh mengundang suatu kemunculan fitnah yang berlebihan gitu. Terus bertanggung jawab. Nah, yang dimaksud dengan bertanggung jawab ini adalah ketika laki-laki dan perempuan ketika punya masalah, hendaklah diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan yang baik dan tidak ada mengancam atau menimbulkan sesuatu yang berbahaya gitu teman-teman. Jadi sangat penting untuk menjaga pergaulan kita pada fase remaja, yaitu laki-laki dan perempuan, dan sebagai orang tua hendaklah untuk terus mengingatkannya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, agar anak remaja ketika memasuki fase remaja tidak salah paham. Mengapa sih orang tua saya harus mengingatkan saya harus menjaga pergaulan dan laki-laki dan perempuan, dan itu anak harus mengerti mengapa ya orang tua itu mengingatkan anak-anaknya untuk menjaga pergaulan dan laki-laki dan perempuan. Nah, agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan penyesalan antara laki-laki maupun perempuan gitu teman-teman. Di sini ada hadisnya nih, hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu janganlah seorang laki-laki untuk berduaan atau khalwat dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Selanjutnya yaitu ada melaksanakan rutinitas keagamaan. Mengapa sebagai remaja yang sudah memasuki fase balik atau fase mukallaf tadi harus melaksanakan rutinitas keagamaan dengan sesuai dengan syariat Islam, seperti berjamaah, itu bisa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, karena dengan sholat berjamaah itu pahalanya sangat besar sekali teman-teman. Terus yang kedua ada mengaji nih, mengaji setiap saat, yaitu seperti di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Terus berkumpul dengan teman sebayanya, dengan teman-teman yang sekelilingnya baik untuk kehidupan kita, yaitu misalnya paham dengan ilmu agama, paham dengan segala sesuatu yang harus dihindarkan, segala sesuatu yang harus dijauhkan yang tidak sesuai dengan syariat Islam gitu teman-teman. Intinya itu berkumpul dengan teman sebaya dalam hal yang positif, dalam mengembangkan kreativitas kita dan keterampilan mereka yang dimiliki. Terus misalnya juga menumbuhkan sikap peduli satu sama lain dan empati nih kepada orang lain. Dan remaja itu harus selalu, agar tidak terjadi kesalahan dalam fase remaja ini, orang tua hendaknya selalu mengontrol atau membimbing mereka, karena dibilang pada fase ini mereka masih dibilang mau ini, aku mau ini, terus aku mau ini, itu masih labil dan cepat terpengaruh dengan hal-hal yang belum mereka pahami dan kenal dengan secara baik maupun secara negatif gitu. Nah, intinya tuh kita sebagai orang tua perlu nih membimbing anak-anaknya agar terhindar dari sesuatu yang negatif dan sesuatu tidak baik gitu teman-teman. Di sini ada penawar hati, ada 5 dari hadis riwayat Bukhari, dari hadis riwayat Ibrahim Al-Khawas, yaitu membaca Quran dengan tadabbur atau perenungan. Kita sebagai remaja yang beragama Islam harus membaca Quran dengan perenungan, dengan mengayat isinya. Dianjurkan menjauhi segala sesuatu larangannya yang terdapat di isi kandungan Al-Quran tersebut. Terus kosongan perut dengan puasa. Seperti sekarang ini teman-teman, kita lagi menjalankan ibadah puasa dan kita harus siap
karena kita kan sudah memasuki fase remaja, fase dimana kita bukan seperti anak kecil lagi yang dulu kita anak kecil dikit-dikit kayak haus, lapar. Nah, kita sudah memasuki fase remaja, insya Allah imun tubuh kita lebih kuat gitu teman-teman. Terus qiyamul lail seperti sholat malam, itu sholat tahajud, sholat taubat, sholat istiqoroh, dan lain-lain. Terus misalnya berdoa di waktu sahar itu waktu akhir malam sebelum subuh, dan duduk bersama orang-orang yang soleh. Karena mengapa? Jika kita duduk dengan orang-orang yang soleh, otomatis kita membawa terpengaruh yang baik-baik teman-teman, kayak membahas tentang keislaman, seperti sering kayak zikir, zakat. Terus intinya tuh kita merasa tenang ketika kita duduk bersama orang-orang soleh gitu teman-teman. Kewajiban remaja yang selanjutnya itu ada menjaga pergaulan. Di sini yaitu ada hadis dari riwayat Abu Daud dan Tirmizi, yaitu seseorang yang mengikuti din atau agama, tabiat, akhlak, kawan dekatnya. Oleh karena itu, hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang akan dijadikan kawan dekatnya. Nah, di sini yang dimaksudnya adalah kita bisa dikatakan kalau kita berteman dengan seseorang itu sama-sama sefrekuensi. Misalnya sama-sama saling suka buku, sama-sama saling suka membaca buku, sama-sama suka tentang hobi berenang, bulu tangkis, terus sama-sama mengenai suka artis idola kita. Nah, itu kan bentuklah perkumpulan atau teman yang sefrekuensi, teman-teman kita. Nah, dari teman-teman sefrekuensi itu kita mengetahui nih, mana sih teman-teman yang baik buat diri kita, dari kehidupan kita, mana sih teman-teman yang gak baik buat kehidupan kita. Dan kita juga harus mengetahui, walaupun sefrekuensi, tetapi di dalamnya tidak ada hal-hal yang membawa kita dalam kebaikan, hendaklah kita menjauhinya atau memberi nasihat kepada teman-teman kita. Karena jika kita salah memilih teman dalam kehidupan kita, kita juga harus tahu selanjutnya kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi kita boleh berteman dengan siapa aja, tapi kita tidak boleh ikut terpengaruh dalam keburukannya. Dan hendaklah kita memberi nasihat kepada teman-teman kita yang ketika teman-teman kita membawa pengaruh negatif gitu teman-teman. Dan kita tidak boleh langsung mengecap teman-teman kita yang berbuat negatif. Dan hendaknya kita harus mengetahui dulu dan hendaknya memberi nasihat gitu teman-teman. Dan intinya menjaga pergaulan ini adalah memilih pertemanan yang baik, yang positif dan negatif, agar kehidupan kita juga tentram, nyaman, dan terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Nah teman-teman, ini kewajiban remaja yang terakhir, yaitu ada mampu menggunakan seluruh potensi kebaikan. Nah, yaitu kita kan sebagai manusia mesti kan sudah dikasih potensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu kan membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Misalnya kayak potensi jasmani, fisik, terus yang kedua potensi rohani atau spiritual, terus ada potensi akal atau kognitif. Nah, di situ 3 potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalannya hidupnya sendiri. Nah, kita sebagai remaja sudah diberi ketiga potensi yang sangat-sangat bersyukur yang kita miliki sampai remaja memulai dari 0 sampai di kehidupannya
tersebut. Nah, kita harus menggunakan potensi dengan kebaikan dan tidak boleh menyanyiakan potensi itu dengan sesuatu yang tidak baik. Karena ketiga potensi itu saling mendekati teman-teman, saling melengkapi, karena potensi ini sangat memberikan kita sebuah ruang kesuksesan seseorang dalam kehidupannya. Jadi jika kita sudah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memanfaatkannya dengan segala kebaikan dan menjauhkan dari segala larangannya. Terus potensi ini karena sudah diberikan oleh manusia ke kita harus menjalankannya dengan sebaik mungkin dan menjauhi larangan-larangannya. Misalnya kalau potensi fisik itu misalnya kita itu contohnya ya, mata untuk melihat kebaikan, mata untuk melihat kesenangan seseorang, membantu seseorang ketika kesusahan, membantu seseorang ketika seseorang itu butuh bantuan kita. Nah, kan kita mempunyai mata harus dengan kebaikan, dengan segala kebaikan yang kita punya gitu teman-teman. Terus yang dua lagi contohnya yaitu kaki untuk berjalan. Nah, kaki untuk berjalan ini usahakan menuju jalan kebaikan yang benar, misalnya ke tempat masjid untuk sholat, terus masjid untuk mengaji, untuk beribadah gitu teman-teman. Terus ketika telinga untuk mendengar. Nah, ketika kita sudah diberikan potensi berupa kebaikan, yaitu telinga untuk mendengar, usahakan kita mendengar kebaikan-kebaikan. Misalnya ketika kita diajak untuk bergosip nih, kita udah tahu potensi ini buat kebaikan, bukan untuk keburukan. Nah, kita menjauh untuk tidak ikut bergosip atau ngomongin orang-orang sekitar. Kita harus menjauhinya karena kita tahu potensi yang kita miliki, potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Misalnya kayak tadi, telinga untuk mendengar, ketika ada yang bergosip, kita tidak boleh untuk ikut-ikutnya dan kita harus menjauhinya. Atau bisa menasehati sekeliling kita yang bergosip gitu teman-teman. Terus misalnya ada lagi melalui pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Itu kan pendidikan agama, kita otomatis dari kecil insya Allah sudah diajarkan oleh orang tua kita dalam hal kebaikan, sholat, mengaji, zakat, dan lain-lain. Dan kita harus menggunakan seluruh potensi itu dengan kebaikan yang kita miliki. Jangan sampai kita menyalahgunakan potensi yang kita punya untuk keburukan gitu teman-teman. Di sini ada dari penjelasan Al-Quran surat Syam ayat 8 sampai ayat 10, yaitu maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Al-Quran surat Asy-Syam ayat 8 sampai ayat 10. Nah teman-teman, kita sudah di akhir pembahasan dari kewajiban remaja dalam perspektif Islam. Tadi sudah saya jelaskan ada macam-macam kewajiban remaja dalam perspektif Islam, yaitu ada melaksanakan sholat 5 waktu, tidur terpisah dari orang tua, meminta izin ketika masuk ke kamar orang tua, terus ada menutup aurat, menjaga pandangan, ada lagi itu menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan, terus melaksanakan rutinitas keagamaan. Yang terakhir ada menjaga pergaulan dan mampu menggunakan seluruh potensi yang kebaikan. Nah, dari 9 kewajiban remaja tadi,
Semoga teman-teman bisa memahaminya dan lebih mencari tahu lagi lebih luas mengenai kewajiban remaja dalam perspektif Islam. Begitu teman-teman. Sekian pembahasan dari kewajiban remaja dari saya. Jika ada pertanyaan atau saran bisa di komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.